86. Bantuannya, 87 untuk kendaraan kuda. 86. Kembali disergap, pemirsa, dua penganiaya santri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur meminta maaf kepada keluarga korban. Kedua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut menyesali kekerasan yang berujung kematian sang adik kelas. Polisi telah menetapkan dua penganiaya santri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur sebagai tersangka. Mereka adalah MFA asal Sumatera Barat serta IH asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Keduanya adalah santri kelas 6 dan telah dikeluarkan dari pondok. Melalui kuasa hukum, kedua tersangka menyesali tindak kekerasan yang berujung kematian santri kelas 5 Albar Mahdi bin Rusdi. Mereka meminta maaf kepada keluarga korban. Saya sangat menyesal, Pak, apa yang dilakukan anak-anak. Dan tolong sampaikan permohonan maaf saya selaku orang tua dan mungkin anak-anak saya untuk menyampaikan maaf pada keluarga korban. Itu aja yang permintaan tadi. Ya sendiri gimana, Pak? Dia ngomongnya gimana katanya? Ya sama seperti itu, Pak. Kedua-duanya hampir sama, Pak, seperti itu. Permohonan maaf dari baik dari orang tuanya maupun dari anak itu menyesal. Kalau saya cerita terhadap korban, dia nangis. Tersangka MFA ditahan di Mapolres Ponorogo. Sementara IH yang masih di bawah umur ditempatkan di rumah tahanan anak di Ponorogo. Albar Mahdi meninggal dunia 22 Agustus lalu diduga akibat penganiayaan. Hasil otopsi jenazah korban ditemukan bekas benturan benda tumpul di dada almarhum. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Dalam perkembangan yang sama, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kedua tersangka ke Polres Ponorogo. Sebagai institusi pendidikan, pondok pesantren termasuk Darussalam Gontor memiliki komitmen kuat menghapus segala bentuk kekerasan. Setiap santri akan mendapat sanksi tegas jika melanggar disiplin pondok, termasuk dikeluarkan atau diusir dari pondok. Intinya kami tetap itu anak kami juga gitu. Jadi sama-sama santri, sama-sama dulu diserahkan kepada kami sebagai amanah kami untuk dididik. Kemudian nyatanya secara pribadi, secara individu dia berbuat salah, ya kita berlakukan juga disiplin dan hukuman untuk dia. Adapun kemudian hukuman di tingkat kepolisian menjadi ditetapkan sebagai tersangka, ya memang jalurnya begitu. Ya, Gontor tetap mendukung proses hukum ditegakkan gitu, Pak? Tetap mau proses hukum ditegakkan dengan tidak menghalangi dan tidak menutup-nutupi. Terus evaluasi dari Gontor sendiri terkait dugaan ada kekerasan yang sistemik gitu seperti apa, Pak? Tetap kita tolak, tidak bisa diterima itu. Apalagi kalau sistemik dikaitkan dengan pembubaran lembaga. Itu sama halnya korupsi. Siapa yang korupsi kemudian yang dibubarkan organisasinya. Itu juga tidak terjadi begitu, tapi jelas lembaga tidak pernah mengajarkan, juga tidak pernah membolehkan itu dan tidak juga mentolerir segala bentuk bullying. Mungkin sekarang lebih kompleks lagi daripada sekedar penganiayaan sampai verbal maupun aksi. Seorang santri di Pondok Modern Gontor 1 Ponorogo, Jawa Timur tewas setelah dianiaya kakak kelas gara-gara perlengkapan tenda. Terungkapnya penganiayaan karena keluarga menemukan kejanggalan kondisi jenazah. Sebelumnya, korban sempat dinyatakan tewas akibat kelelahan. Pemakaman Albar Mahdi, santri Pondok Modern Gontor 1 Ponorogo, Jawa Timur, diiringi duka keluarga, warga, dan teman-temannya dari Gang Sukarame, Seilais Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Doa dilantunkan para pelayat hingga pemakaman di TPU Sungai Layur Kalidoni. Bahkan adik kandungnya yang selama ini dibimbing tabah melantunkan azan untuk Albar.
Kedua orang tua Albar ikhlas melepas putra sulungnya yang meninggal saat menuntut ilmu dan telah menempuh tingkat kelas 5. Namun, luka di tubuh santri berusia 17 tahun yang ditemukan orang tuanya mengungkap dugaan tindak kekerasan. Keluarga selama ini tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan Albar karena pernah 3 tahun tinggal di pondok pesantren di Palembang. Bahkan tekad Albar menuntut ilmu di Pondok Modern Gontor karena prestasinya. Saat jenazah Albar tiba di rumah pun, kedua orang tua percaya putranya meninggal karena kelelahan usai mengikuti acara perkemahan pramuka. Sebelum tiba di Palembang, memang ada selentingan dari para wali santri lainnya yang bilang kepada saya, kan sebelumnya kan dikabari di telepon sama suami saya bahwa anak saya itu meninggal karena kelelahan. Dan setelah dibuka, sebagai ibu, saya tidak tahan melihat jasad anak saya. Siti Soimah kemudian mengadukan kasus dugaan kekerasan yang menimpa Albar pada pengacara Hotman Paris. Anaknya meninggal di Gontor 1. Iya, di Gontor 1. Dia meninggalnya jam 6.45, saya dikabarin jam 10. Dan menurut ibu meninggalnya Polisi kemudian melakukan penyelidikan setelah kasus kematian Albar viral di media sosial. 25 saksi diperiksa termasuk pengurus, sesama santri Pondok Gontor 1 hingga petugas medis Rumah Sakit Yasmin. Hingga terungkap tindak kekerasan yang dilakukan 2 santri tingkat kelas 6. Polisi menemukan alat bukti tindak kekerasan yang dilakukan para pelaku. Bukan hanya Albar, para pelaku juga menganiaya 2 santri lain. Berapa orang? Untuk korban ada 3. Dari olah tempat kejadian perkara, tewasnya Albar serta penganiayaan 2 santri berawal dari kegiatan perkemahan. Albar merupakan ketua panitia. Terungkap, penganiayaan dilakukan di gudang ruang menyimpan perlengkapan kegiatan pramuka. Dari kegiatan kemah, selanjutnya alat-alat dikumpulkan dan mengalami kekurangan, maka selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Untuk kegiatannya yang pasti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan para tersangka yang bersama-sama. 69. Setelah 2 pekan kematian Albar, pimpinan Pondok Pesantren Gontor Darussalam meminta maaf kepada keluarga besar almarhum. Kami keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor dengan ini memohon maaf sekaligus berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Ananda AM, khususnya kepada orang tua dan keluarga almarhum di Sumatera Selatan. 2 santri pelaku penganiayaan dikeluarkan dari pondok pesantren. Pada hari yang sama ketika almarhum wafat, kami juga langsung mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada santri yang diduga terlibat, yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Pondok Modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka. Hukuman bagi santri yang terlibat aksi kekerasan di Pondok Pesantren Gontor. Menjatuhkan sanksi dengan mengeluarkan santri dari pondok pesantren. Memulangkan santri yang bersangkutan kepada orang tua. Tidak mentoleransi segala bentuk tindak kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Komunikasi saya terakhir dengan anak saya, Albar Mahdi, itu pada tanggal 15 Agustus 2022. Di situ dia izin kepada saya itu ingin menjadi ketua Perkajum sebagai ketua perkemahan Kamis Jumat.
Untuk melengkapi alat bukti serta memastikan penyebab kematian, polisi melakukan otopsi dengan membongkar makam Albar di TPU Sungai Selayur, Kalidoni. Ataupun kesimpulan sementara salah satunya adanya ditemukan memar atau bekas benda tumpulan di area sekitar dada dan organ dada. Dari hasil prarekonstruksi, keterangan 4 perawat rumah sakit Yaswin, unit usaha milik Pondok Darussalam Gontor, Albar dibawa dari tempat penganiayaan menggunakan beca. Saya menggambarkan mulai awal ceritanya sampai ending cerita itu di IGD itu, yang pasti di situ tergambarkan runtutan ceritanya. Di TKP kita menyita beberapa barang bukti berupa potongan kayu. Di situ ada air minum, ada minyak kayu putih, dan ada beberapa alat lainnya. Kementerian Agama yang bertanggung jawab melaksanakan proses belajar mengajar pondok pesantren menyatakan Albar tewas sebelum dibawa ke rumah sakit. Setelah usai kegiatan hari Kamis Jumat, kemudian hari Sabtu Ahad itu mengembalikan peralatan, kemudian hari Senin itu ada cross check, dari kelas di atasnya ke ketua almarhum itu. Ya, kemudian terjadi insiden itu dan ketua yang bersangkutan dead in area, meninggal di tempat. Keluarga berusaha ikhlas menerima dan awalnya tetap akan menyimpan luka yang ada di tubuh Albar. Selama 13 hari itu terbayang-bayang wajah anak saya. Kenapa saya tidak berani mengungkapkannya? Saya terbayang-bayang terus, makanya saya memberanikan diri. Mungkin Tuhan sudah menunjukkan jalan. Polisi mengamankan 2 pelaku penganiayaan santri kelas 6 yang sebelumnya telah dikeluarkan dan pulang ke tanah datar Sumatera Barat serta Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Para pelaku mengakui menganiaya Albar serta 2 santri lain. Keduanya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak, termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Keterangan dari tersangka bahwa alat pukul tadi atau bambu tadi untuk mukul di paha, sedangkan di dada menurut keterangan dari tersangka itu dipukul dengan tangan kosong di dada. 18 Agustus 2022, Albar sebagai Ketua Panitia Perkemahan Kamis Jumat Perkajum Santri di Sambit, Ponorogo. Albar bertanggung jawab pada seluruh kegiatan pramuka, termasuk peralatan kemah. 20 Agustus 2022, acara perkemahan selesai. Seluruh peserta mengembalikan peralatan pramuka, termasuk kelengkapan tenda. Namun, ada beberapa pasak tenda hilang. Albar dan 2 panitia lain dipanggil kakak kelas penanggung jawab gudang. Albar dan panitia diminta mencari pasak yang hilang dan disanggupi. Panitia diberi kesempatan selama 2 hari. Tanggal 22 Agustus sekitar pukul 6 pagi, Albar dan panitia kembali dipanggil kakak kelas yang menanyakan kelengkapan pasak di gudang perlengkapan. Hingga terjadi perselisihan yang memicu penganiayaan. Albar tewas di tempat, sementara 2 santri lain mengalami luka. Jenazah Albar sempat dibawa ke klinik Yaswin menggunakan beca. Diperkirakan telah meninggal pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Keluarga Albar di Palembang menerima kabar kematian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan penjelasan akibat kelelahan. Ya, ingin memperbaiki sistem, mungkin memperbaiki sistem agar tidak ada tindak kekerasan lagi di pondok atau di lembaga pendidikan manapun, agar tidak ada tindak kekerasan.
cukup dia saja sebagai untuk korban untuk yang kali ini. Para tersangka menyesali perbuatannya hingga melukai korban, bahkan berakibat fatal. Penjelasan tersangka pada kuasa hukumnya Suyatman, tindak tegas dilakukan pada santri adik kelas sebagai upaya menegakkan disiplin di lingkungan pondok pesantren. Yang dipinjam oleh anak-anak itu merupakan tanggung jawabnya, bagian perlengkapan, Pak. Kalau barang-barang itu hilang adalah tanggung jawab bagian kelengkapan. Kalau hilang bagian kelengkapan yang mengganti. Akhirnya dipanggil tadi, Pak. Anak-anak tadi dipanggil untuk menghadap kepada si ABH sama tersangka tadi. Juru bicara Pondok Modern Gontor Darussalam Nur Syahid memastikan pihaknya mematuhi hukum dan memberikan penjelasan sejak awal dalam kasus kematian Albar Mahdi dan penganiayaan 2 santri lain. Evaluasinya ya tetap apa yang ada dimasukkan melalui WA, melalui orang alumni kita sendiri, melalui masukan dari saluran IKPM. Artinya alumni-alumninya sudah tergabung di dalam Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, tetap kita jadikan bahan untuk mengadakan restrukturisasi dalam pengertian kalau selama ini mungkin tidak terlembagaan WTC itu, maka dengan lembagaan akan diatur seperti lembaga KMI ya di sini. Selain pengasuhan dan ada KMI. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Tindak kekerasan di lingkungan pendidikan data dari KPAI sejak Januari hingga Agustus 2022 mengakibatkan luka, trauma, hingga kematian korban. Januari 2022, kekerasan dilakukan seorang guru pada siswa SMP di Kota Surabaya, Jawa Timur. Januari 2022, kekerasan dilakukan seorang guru pada siswa SMP di Kota Surabaya, Jawa Timur mengakibatkan luka. Februari 2022, seorang siswa SMP negeri di Kupang, Nusa Tenggara Timur dianiaya di dalam kelas mengakibatkan luka dan trauma. Maret 2022, 2 siswa SMP di Pasuruan, Jawa Timur dianiaya kakak kelasnya hingga mengalami luka berat. Mei 2022, siswi SD di Samarinda, Kalimantan Timur diusir dari kelas karena tidak memiliki handphone untuk belajar daring. Juni 2022, siswa MTS Negeri 1 Kota Mobagu tewas akibat dianiaya saat akan sholat zuhur di sekolah. Juli 2022, siswa SD di Tasikmalaya dipaksa teman-temannya berbuat cabul dengan satwa mengakibatkan trauma dan meninggal. Juli 2022, seorang siswa SMP di Magelang dibunuh teman satu sekolahnya. Agustus 2022, Albar dianiaya 2 kakak kelas hingga tewas di lingkungan Pondok Pesantren Ponorogo. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI setelah meminta penjelasan pengurus Pondok Pesantren Gontor 1 Ponorogo menilai perlu meningkatkan disiplin dalam pengasuhan santri. Lingkungan pesantren diharapkan sebagai tempat yang ramah untuk anak. Dalam aspek pengasuhan di pesantren, apalagi pelibatan santri di dalam proses pengasuhan dan kegiatan-kegiatan lain juga terdapat porsi yang cukup banyak. Hal ini tentu perlu dilakukan evaluasi, pentingnya peningkatan kontrol guru dan pembina agar kerentanan potensi kekerasan bisa dicegah sedini mungkin. Satu keluarga di Cilangkap, Jakarta Timur tewas setelah rumahnya yang berlantai 2 terbakar. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. 86